Mimin gaskan lagi bosku. Apps 56-57. Gadis desa istri CEO arogan. Kamu beneran mau nemuin mantan istri suami Lona? Tanya Via serius, saat ini mereka sedang duduk di kantin menikmati minuman dingin. Via sangat kaget saat Anna mengatakan kalau ia akan menemui Stella mantan istri Stefan. Lah khawatir akan terjadi sesuatu pada Anna, secara Stella wanita yang sombong juga angkuh, ia takut Anna akan disakiti oleh Stella. Anna sudah menceritakan semuanya pada Via tentang Stella yang sekarang, namun tetap saja Via merasa khawatir. Kamu gak perlu khawatir Vi, aku yakin kalau Mbak Stella benar-benar udah berubah. Kamu tahu, sekarang dia menjadi wanita yang lembut juga baik, aku bisa melihatnya itu. Ya sudah, terserah lo aja nah, gue harap lo gak diapa-apain sama dia. Balasnya tersenyum. Dan seperti janjinya, Stefan mengantarkan Anna ke suatu tempat di mana Anna dan Stella janjian. Lebih tepatnya Anna meminta Stella bertemu. Melihat seorang wanita cantik yang sedang duduk sendiri, Anna datang menghampiri. Ya, wanita itu adalah Stella, dia duduk di sebuah kursi yang ada di taman menunggu kedatangan Anna. Mbak, sapa Anna tersenyum sembari duduk di sebelah Stella. Udah lama ya nungguin aku? Tanya Anna sungkan. Hei Nah. Enggak kok, baru aja. Balas Stella tersenyum. Bagaimana kabar Mbak dan Debai? Anna mengelus perut Stella. Baik Nah, semua baik, ini semua berkat kamu, makasih banyak ya. Stella tersenyum tulus. Jangan berterima kasih begitu Mbak, Anna gak ngelakuin apapun untuk Mbak. Balas Anna tersenyum. Kemudian suasana hening beberapa saat, di antara mereka tidak ada berbicara lagi. Pandangan mereka hanya tertuju lurus ke depan, hingga akhirnya Stella angkat bicara. Oh ya, kamu ngajakin Mbak ketemu ada apa? Stella penasaran kenapa Anna mengajaknya ketemuan. Anu Mbak. Anna merasa gugup untuk bicara, dari mana aku harus memulainya ya, batin Anna bingung, tiba-tiba saja nyalinya menciut, padahal dari tadi ia begitu yakin untuk bicara. Anna menghela nafas berat, berharap jika omongan yang keluar dari mulutnya nanti tidak membuat Stella marah. Aku mau memberitahu Mbak sesuatu rahasia. Ucapnya lirih, ia menelan selai-nya gugup. Bicaralah. Stella mempersilahkan. Sebenarnya aku sudah menikah dengan Mas Stefan sebelum Mbak menikah dengannya. Anna bicara dengan satu nafas, ia menghela nafas kecil saat kata itu keluar dari mulutnya. La menoleh pada Stella yang hanya diam melihat lurus ke depan, tidak ada raut wajah terkejut bahkan marah. Anna merasa sangat bingung dengan ekspresi Stella saat ini. Mbak, Anna menyadarkan Stella. Bagaimana bisa kalian menikah? Tanya Stella datar dan pandangannya masih lurus ke depan. Kami menikah karena sebuah insiden, Anna menceritakan semua kisah mengapa ia bisa menikah dengan Stefan juga dibawa ke rumahnya sebagai pembantu. Anna bercerita sambil menatap Stella, namun Stella hanya melihat lurus enggan menoleh pada Anna. Entah apa yang dipikirkannya saat ini, apakah dia marah atau tidak. Begitulah Mbak cerita sebenarnya. Ucap Anna namun Stella masih diam, Anna benar-benar takut dengan diamnya Stella. Stella menghela nafas kasar, menghirup udara kemudian menghembuskannya kasar. Saya sudah tahu semuanya. Ucap Stella yang membuat Anna membelalakkan matanya. Anna membungkam mulutnya dengan tangannya, ia merasa syok dengan apa yang dikatakan Stella. Maksud Mbak? Anna memastikan. Saya mengetahui hubunganmu dengan Stefan, saya tahu kalau kalian sudah menikah. Dek.
Jantung Ana seperti meloncat dari tempatnya, mendengar jika Stella sudah mengetahui hubungannya dengan Stefan. Tapi kenapa Stella diam saja? Kenapa dia tidak marah? Ana bertanya-tanya dalam hati. Kamu pasti kaget kan? Stella menatap Ana lekat. Ana hanya diam tidak menjawab pertanyaan Stella. Saya mencari tahu saat Stefan pergi saat malam pertama kami, dan saya mendapatkan informasi jika Stefan sudah menikah denganmu. Stella menjeda ucapannya. Kamu tahu, saat itu saya sangat marah, ingin sekali saya menghabisimu saat itu juga. Saat itu saya ingin menyusul kalian saat itu juga tapi kejadian yang tak diinginkan terjadi. Saya mengetahui jika saya sedang H4 mil, hatiku kalut saat itu, saya merasa takut jika Stefan semakin membenciku. Saya coba meminta pertanggungjawaban Brian, meski ini bukanlah anaknya, tapi saya merasa jika Brian pasti akan percaya namun tidak. Brian tidak mempercayainya, saya bertambah kalut ternyata pria yang benar-benar mencintaiku pun tidak bisa menerima diriku yang kotor ini. Akhirnya aku mencoba pura-pura seolah tidak terjadi apapun di hadapan Stefan. Saya berharap Stefan tidak tahu kehamilanku sampai nanti aku menggugurkannya. Tapi nasib tidak berpihak padaku, Stefan mengetahuinya, dan disinilah kehancuranku. Aku benar-benar hancur, tidak ada seorang pun yang bisa menerimaku bahkan orang tuaku sekalipun. Aku nekat ingin mengakhiri hidupku dan kamu pun datang menolongku Ana. Lanjut lagi dia berkata, kamu datang membawa cahaya di kehidupanku. Kamu menyadarkanku. Dan itulah sebabnya aku mengikhlaskan Stefan denganmu. Kamu wanita yang sangat baik Nah, kamu pantas mendapatkan Stefan. Berbahagialah kalian. Ucapnya sambil menyeka air matanya yang jatuh. D4 Danya begitu sesak berbicara seperti itu. Mbak, Ana ikut meneteskan air matanya, ia benar-benar terharu mendengar ungkapan Stella, hatinya campur aduk merasa sedih juga senang. Lah sedih dengan nasib yang menimpa Stella dan ia juga senang Stella sudah jadi wanita yang sangat baik. Lah bisa mengikhlaskan semuanya, Stella sungguh hebat menurutnya. Maafkan aku ya Mbak, Ana terisak sambil menunduk. Ana kenapa kamu menangis? Tersenyumlah, Stella mengangkat wajah Ana sambil memberikan senyuman. Kamu pantas bahagia Ana. Sambungnya. Boleh aku meluk Mbak? Tanya Ana masih dengan air mata yang menetes. Dengan senang hati Stella mengangguk kemudian memeluk Ana dengan erat. Aku merasa mempunyai kakak sekarang, apa boleh aku menganggap Mbak sebagai kakakku? Pinta Ana sambil merenggangkan pelukannya. Tentu saja Ana, mulai saat ini kamu adalah adikku, ucap Stella tersenyum. Makasih Mbak, Ana kembali memeluk Stella. Tanpa mereka sadari ternyata dari tadi Stefan berada di dekat mereka, dan mendengar semua pembicaraan mereka. Stefan tersenyum lega. Kemudian ia menghampiri Ana dan Stella membuat mereka melepaskan pelukannya dan menoleh ke arah Stefan. Stef, Mas, ucap mereka barengan. Hai Stel, ucap Stefan sambil merengkuh pinggang Ana merapat dengannya. Bagaimana kabarmu? Ucapnya basa-basi. Seperti yang kau lihat Stef, balas Stella dengan senyum terpaksa. Terima kasih untuk semuanya Stel, sambung Stefan. Stel, bergabunglah dengan perusahaan papaku, hanya dengan ini saya bisa membantumu. Ucap Stefan. Tidak perlu Stef, aku udah nyaman seperti ini. Mbak, aku mohon Mbak terima ya. Mbak tidak boleh menolak permintaan adikmu ini. Timpal Ana tersenyum. Baiklah akan aku pikirkan. Tidak boleh mikir lagi Mbak, pokoknya besok Mbak sudah bergabung dengan perusahaan Papa. Sambung Ana tegas tanpa mau ditolak. Apps 57. Di sisi lain Via sedang mengumpat,
ia menepikan mobilnya di pinggir jalan karena ban mobilnya bocor. "Ais, kenapa bisa bocor sih?" umpat Via sambil menendang ban mobilnya. "Au," pekiknya sambil mengusap kaki merasa sakit karena menendang ban mobil. La mengambil handphonenya untuk menghubungi bengkel. "Ah, lobet lagi," keluhnya merasa sial. Via melihat sekeliling mencari seseorang untuk meminta bantuan, tapi tidak ada orang yang lewat, hingga kemudian ada sebuah mobil yang melaju mengarahnya. La melambaikan tangannya menghentikan mobil itu dan mobil pun berhenti. Tok, tok, tok. Via mengetuk kaca pintu mobil membuat sang empunya mobil keluar. Netra Via membola melihat siapa yang keluar dari mobil itu. Jantungnya berdegup kencang merasa terpesona dengan sosok pria yang barusan keluar dari mobil. "Oh my god, ganteng banget," ucapnya dalam hati mengagumi pria tersebut. Wajah tampan, tubuh tinggi tegap, ototnya tercetak jelas di balik kemeja yang ia pakai, sungguh pemandangan yang indah menurut Via. "Ada apa?" tanya pria itu membuat Via tersadar dari lamunannya. Ini tuan, mobil saya bannya bocor, bisa bantuin ganti ban," ucap Via semangat. Pria itu mengernyitkan dahinya. "Kamu pikir saya tukang bengkel?" jawabnya kesal karena diminta mengganti ban mobil. Ia hendak kembali masuk dalam mobilnya namun dicegah oleh Via. Via memegangi lengannya. Tunggu dulu tuan." Via memegangi lengan pria itu, dan langsung mendapat tatapan tajam dari pria itu karena berani meni tiga entuhnya. Via yang paham langsung melepaskan tangannya. "Jika tidak pinjamkan ponsel tuan agar saya dapat menghubungi sopir saya di rumah," ucapnya memelas sambil menangkupkan kedua tangannya. Pria itu menghela nafas kasar kemudian mengeluarkan ponselnya dari saku celana. Ia memberikan pada Via. Dengan cepat Via menghubungi sopirnya agar bisa menjemputnya, kemudian ia mengembalikan ponsel pria tersebut. "Makasih tuan," ucapnya sambil mengembalikan ponsel. "Siapa nama tuan?" tanya Via namun tidak digubris oleh pria itu. Pria itu langsung masuk mobil dan melajukan mobilnya. "Ya Tuhan, dia sungguh tampan. Apakah dia jodoh yang kau kirim untukku?" gumamnya tersenyum sambil netranya yang masih melihat mobil yang melaju semakin menjauh. Sementara Stefan dan Anna sudah sampai di rumah, ia memarkirkan mobilnya di halaman tidak memasukkan garasi karena ia akan keluar setelah mengantar Anna masuk ke dalam rumah. "Apa Mas akan kembali lagi ke kantor?" tanya Anna sambil mendudukkan bokongnya di kasur. Saat ini mereka sudah di dalam kamar. "Lia sayang, ada kerjaan yang harus Mas selesaikan," jawabnya yang ikut duduk di sebelah Anna. "Kenapa Hem?" Stefan merapikan rambut Anna menyelipkannya di belakang telinga. "Nggak apa, aku pikir Mas gak pergi lagi," ucap Anna cemberut. "Kamu mau Mas tetap di sini?" Stefan mengangkat dagu Anna dan menatap mata Anna dengan lekat. Kini jantung mereka berdegup sangat kencang dalam posisi seperti ini, tatapan mereka beradu menyiratkan kerinduan. Stefan mendekatkan wajahnya kemudian menyombar B1 bir Anna yang menjadi candunya. Keduanya saling fasisi lela, serta memagut dan bertukar lela, hingga olahraga P4 nas pun kembali terjadi pada pasangan suami istri itu. Stefan yang hanyut dalam G4 irah melupakan niatnya untuk kembali ke kantor, bahkan ia mengabaikan ponselnya yang dari tadi berdering. "Cik!" Andre berdecak melihat panggilannya tidak diangkat oleh Stefan. Kebiasaan jika sudah bersama istrinya pasti melupakan segalanya. Gumam Andre kesal, kemudian kembali ke ruangan Stefan dan mengambil berkas-berkas yang akan mereka selesaikan. La membawa berkas-berkas itu untuk diantarkan pada Stefan. Andre memarkirkan mobilnya di rumah keluarga Stefan.
La memasuki rumah Stefan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu, karena ia sudah biasa dan dianggap keluarga sendiri oleh keluarga Stefan, jadi kapanpun Andre mau datang pintu selalu terbuka untuknya. La masuk langsung menuju ruang tengah, Bikwati yang melihat Andre datang langsung menghampiri. "Tuan Andre, silahkan duduk dulu Tuan." Tuan Stefan lagi di kamar bersama istrinya. Ucap Bikwati yang sudah tahu pasti Andre akan menemui Stefan. "Lia Bik, saya akan tunggu di sini." Jawab Andre sambil duduk. Sudah 15 menit Andre menunggu namun Stefan tidak juga menampakkan batang hidungnya. Apa yang dilakukannya sore-sore begini? Apa tidak bisa menunggu malam? Gumamnya kesal. La beranjak bangkit hendak menghampiri Stefan ke kamarnya namun langkahnya terhenti mendengar panggilan dari Mama dan Papa Stefan. "Andre," Mama Ingrid memanggil. "Tante, Om." Andre menyambut tangan Mama dan Papa Stefan menyalimi. "Dari mana Om dan Tante?" Sambung Andre. "Dari kantor Om, sekalian nemuin lo untuk mempersiapkan resepsi pernikahan Stefan dan Anna." "Oh ya? Udah lama kamu di sini?" "Tidak Tan, baru 15 menit yang lalu, aku menunggu Stefan tapi tidak keluar-keluar kamar dianya." Ucap Andre tertawa kecil. "Kamu seperti tidak tahu pengantin baru aja, kamu kan juga pernah ngalamin." Balas Mama Ingrid tertawa. "Ya sudah, Tante tinggal ya, kamu tungguin aja dulu kalau nggak susul aja ke kamarnya, kacaukan saja misinya." Sambung Mama Ingrid tertawa. "Kalau misinya gagal auto gagal dong kita punya cucu mah." Timpal Papa. "Benar juga ya Pak." Mereka pun pergi ke kamar mereka. Andre menaiki tangga menuju kamar Stefan. Ia mengetok keras pintu kamar Stefan berkali kaki membuat Stefan berang dan membuka pintu. "Apa kau bosan hidup?" Ucap Stefan saat membuka pintu kamar. Ia tahu jika yang menggedor pintu pasti Andre. Penghuni rumah ini tidak ada yang berani menggedor pintunya sekeras mungkin selain Andre. Andre tersenyum melihat ekspresi kekesalan Stefan. Andre meneliti Stefan dari atas hingga bawah. Stefan yang hanya memakai handuk kimono serta rambut yang acak-acakan. Apa tidak bisa menunggu malam untuk mencetak Stefan Junior? Ucap Andre tertawa kecil. Stefan sangat kesal dengan Andre yang mengganggunya juga menggodanya. "Sebaiknya lo pulang." Stefan hendak menutup kembali kamarnya tapi dicegah Andre. "Lo harus menyelesaikannya sekarang juga jika tidak ingin perusahaan lo bangkrut." Ucap Andre sambil meletakkan beberapa berkas pada tangan Stefan. "Cek. Tunggu di ruang kerja gue, 5 menit lagi gue kesana." Ucap Stefan mengembalikan kembali berkas-berkas di tangannya pada Andre. Kemudian ia kembali masuk ke dalam kamar. "Siapa Mas?" tanya Anna. "Andre," jawab Stefan sambil melangkah ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan mengganti pakaiannya dengan pakaian santai. La duduk di sebelah Anna di sisi tempat tidur. "Mas ke ruang kerja dulu ya." Ucapnya sambil mengecup kening Anna. Lalu pergi menuju ruang kerjanya yang Andre sudah duduk menunggu. Andre tertawa melihat wajah masam Stefan. "Sudah selesai?" tanyanya meledek. "Lo akan mendapatkan ganjaran karena sudah menggangguku." Ucap Stefan sembari duduk di kursi meja kerjanya.